Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani Tribuana. Saya dari kelas I1 Akuntansi dan dengan NPM 10221069. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menyampaikan sebuah resume tentang metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Metode pengembangan sistem, di mana metode adalah suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Metode pengembangan ini sangatlah diperlukan untuk memperbarui sistem lama menjadi sistem informasi baru, di mana metode ini sangatlah penting agar pengembangan dapat terjadi atau berjalan secara teratur. Lalu ada pelaksanaan analisis sistem yang dimana tahap ini menganalisis dan mempelajari yang sudah dihasilkan oleh akuntansi yang diperlukan oleh sebuah manajer. Lalu yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, diantaranya dengan alasan, ringkasan, dan jelas didasari dilakukan pengembangannya sistem. Ada desain sistem. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam tahap analisis tersebut, analisis kemudian menawarkan berbagai aktivitas desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang atau pengembangan implementasi, di mana implementasi adalah sebuah pendidikan dan pelatihan, sebuah koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem seperti penguji dan pengubahan sistem informasi yang dirancang yang dapat dilaksanakan secara operasional, serta dokumen yang terdiri dari laporan final. Implementasi sistem. Implementasi ini sangat mempengaruhi bagaimana nasib dari sebuah perusahaan yang akan mengembangkan suatu sistem informasi tersebut. Lalu di sini ada yang sudah kita jelaskan tadi, ada analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang dimana analisis sistem memiliki dua bagian, yaitu yang pertama ada usulan pelaksanaan analisis sistem, ada laporan analisis sistem, lalu desain terdiri dari laporan final desain sistem secara garis besar, ada laporan final desain secara rinci atau garis besar juga, lalu ada usulan desain secara garis besar. Lalu yang terakhir ada implementasi sistem, di mana terdiri dari laporan final implementasi sistem, yang itu yang sudah dijelaskan tadi. Lalu metode pengembangan sistem kegiatan terdiri dari 4 analisis, yaitu diantaranya ada analisis pendahuluan, yaitu dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan pemakaian informasi kepada analisis. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan yang berisi ringkasan mengenai suatu analisis tersebut. Harus membuat dulu analisis pendahuluan seperti proposal. Lalu yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, diantaranya dengan alasan, ringkasan, dan jelas didasari dilakukan pengembangannya sistem. Lalu ada pelaksanaan analisis sistem yang dimana tahap ini menganalisis, mempelajari yang sudah dihasilkan oleh akuntansi yang diperlukan oleh manajemen. Lalu ada penyusunan laporan hasil analisis sistem, di mana yang pertama ada hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan analisis sistem. Lalu yang kedua ada laporan ini merupakan dokumen yang tertulis yang dibuat oleh analisis sistem disearahkan kepada pemakai informasi sistem. Lalu yang ketiga ada laporan berisi temuan-temuan yang diperoleh oleh analisis sistem dalam sistem analisis. Di sini ada surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Di sini ada nama sistem, terus ada manfaat yang diharapkan diisi. Lalu ada keluaran, ada masukan,
Lalu ada dimintai atau disetujui. Lalu di sini ada disetujui atau ditolak dengan alasan apa, diisi. Lalu yang terakhir ada komentar. Isi komentar tersebut dengan alasan, contohnya merevisi alasan tersebut karena apa. Diisi apabila ada komentar. Di sini ada yang pertama pembeli. Pembeli memesan, lalu mencatat pesanan, lalu pesanan pun diantar, mengecek kepada persediaan. Lalu setelah dalam mengecek persediaan, lalu kita menentukan harga jual. Dengan menentukan harga jual, kita akan mendapat data harga jualnya seberapa. Lalu yang keempat, yang terakhir, pemesanan kembali, data pemesanan kembali. Apabila barang atau stok habis, maka harus ada konfirmasi kepada pihak pembeli. Sekian dari presentasi resume saya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Apabila ada kritikan dan masukan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.